Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kecewa dan Menolak Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 57 dan 58. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 13 menampilkan berbagai jenis perumpamaan. Perumpamaan itu menyentuh berbagai kelompok seperti petani, pedagang, maupun nelayan. Seluruh pengajaran Yesus tentang bagaimana perumpamaan disampaikan di pinggir Danau Galilea. Setelah Yesus menyampaikan semuanya itu, Yesus pergi ke kampung halamannya seperti dalam Injil hari ini. Diceritakan bahwa setibanya di Nazaret, tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, sedikit sekali mujizat diadakan Yesus di kampung halamannya. Sebab Yesus tidak mungkin mengadakan mujizat tanpa niat dan kepercayaan dari manusia yang bersangkutan. Saudara-saudari terkasih, orang Nazaret kecewa dan menolak Yesus karena alasan sepele. Orang yang sekampung dengan Yesus tidak rela dan tidak mau bahwa salah satu dari mereka jadi terkenal dan dipuja-puja, bahkan dicari dan dinantikan oleh banyak orang karena berbagai keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan. Namun, semua keajaiban dan mujizat yang telah Yesus lakukan seakan-akan sia-sia dan tidak bernilai apa-apa bagi orang Nazaret, hanya karena Yesus anak seorang tukang kayu. Bagi mereka, seorang anak tukang kayu tetaplah anak tukang kayu. Dengan kata lain, seorang anak tukang kayu tidak mungkin bisa menjadi hebat dan luar biasa. Dan dari kenyataan ini dapat kita lihat bahwa pikiran orang-orang Nazaret sudah tertutup.
Cara berpikir seperti ini menutup peluang terhadap kuasa Allah yang bekerja tanpa batas dan secara bebas bekerja. Orang Nazaret tidak sadar bahwa Allah telah mengubah nasib seorang anak tukang kayu. Saudara-saudari terkasih, hidup kita seringkali dibatasi oleh cara pikir dan cara pandang kita sendiri. Misalnya, ketika kita melihat sesuatu yang sulit dan berat, kita langsung mengambil keputusan bahwa kita tidak mungkin bisa melakukannya. Dan jika kita sudah berpikir demikian, maka kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang berat dan sulit. Padahal kita sendiri belum mencobanya. Sebaliknya, bila kita mau mencobanya, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Kita sebenarnya bisa melihat pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain. Contoh yang sangat nyata adalah ketika seorang suami dan istri yang mampu menghidupkan 9 orang anaknya. Suami dan istri itu tidak hanya menghidupkan ke-9 anak mereka, tetapi juga menyekolahkan anak-anaknya sampai sekolah menengah atas atau SMA. Bahkan beberapa di antaranya sampai kuliah. Padahal dari segi ekonomi, hal itu sangat tidak mungkin mereka lakukan. Sebab mereka termasuk keluarga miskin. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah bekerja lewat orang-orang yang berjuang dan membuka hatinya. Sebaliknya, Allah tidak dapat bekerja dalam diri orang yang malas dan menutup pintu hatinya terhadap kehadiran Allah. Hal ini yang dialami orang Nazaret. Sehingga di tempat itu, Yesus hanya membuat sedikit mujizat. Saudara-saudari terkasih, kita bisa kecewa dan menolak Allah karena beberapa alasan. Pertama, karena ketidakmengertian kita. Orang Nazaret tidak mengerti bahwa Allah tidak hanya berkarya dan bekerja lewat orang-orang besar, terpandang, atau memiliki jabatan. Sebaliknya, Allah bisa bekerja lewat sesama kita yang kita anggap biasa atau sama dengan kita. Bahkan, Allah bisa memakai orang yang kita pandang rendah dan tidak memiliki apa-apa. Untuk itu, kita perlu bersikap terbuka dan rendah hati. Orang yang terbuka dan rendah hati dapat melihat kehadiran Allah lewat apa dan siapa saja. Allah bisa berbicara dan bekerja lewat seorang anak kecil yang lugu dan polos. Allah juga bisa bekerja lewat masalah atau kesulitan yang kita alami. Kedua, orang kecewa dan menolak Yesus karena masalah, sakit, dan penyakit. Ada umat Kristiani yang pada akhirnya kecewa dan menolak Yesus, lalu pindah keyakinan. Mereka kecewa dan menolak Yesus karena masalah yang silih berganti. Mereka telah berdoa, tetapi doa-doa mereka seakan-akan tidak didengar Allah. Mereka tidak tahu bahwa Allah mengabulkan doa kita dengan berbagai cara.
Apakah kita pernah menolak dan kecewa kepada Yesus karena ketidakmengertian sakit dan berbagai masalah yang menimpa hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah mengalami penolakan, bahkan di kampung halaman sendiri. Bantulah umat-Mu, agar kami selalu terbuka dan rendah hati untuk melihat kehadiran-Mu melalui sesama kami yang kami anggap biasa atau rendah. Jangan biarkan kami jadi sombong. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.